Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berkumpul lagi, hadir lagi secara online di kelas pangan halaman ala permakultur. Tapi bedanya dari kelas-kelas biasanya kita kelas untuk membahas materi dari kelas PHAP ini. Tapi di kelas kali ini teman-teman sudah melewati tahap desain gitu ya, sudah selesai rampung semua materi sudah diberikan dari mulai materi awal ya terkait prinsip dan filosofi, sudut pandang bagaimana kita bercocok tanam yang selaras dengan alam, prinsip-prinsip permakultur di skala halaman yang bisa teman-teman praktekkan. Kemudian kita sudah masuk juga ke materi tanah, gitu ya, apa ya prinsip-prinsip dan juga strategi regenerasi tanah yang bisa teman-teman lakukan di halamannya masing-masing. Kemudian setelah itu kita sudah belajar juga tentang air, gitu ya, bagaimana sih kita memanfaatkan potensi air yang ada di halaman kita, baik air hujan maupun sumber-sumber air lainnya. Kemudian kita sudah masuk juga setelah air itu tanaman terkait menanam beragam tanaman di halaman gitu ya. Dan di materi beragam tanaman di halaman ini juga sudah tergambar juga apa ya pemahaman teman-teman gitu ya dari hasil desain akhir yang teman-teman lakukan gitu ya. Kita bisa lihat teman-teman sangat kayaknya enjoy the process of membuat integrasi dari kolaborasi ataupun command and planting di desain halaman teman-teman gitu ya dengan beragamnya tanaman yang teman-teman bubuhkan, masukkan ke dalam desain. Kemudian setelah tanaman, kita sudah juga masuk ke materi terkait integrasi sumber daya hayati dan pengendalian hayati terpadu. Di situ terkait ya bagaimana sih kita menambahkan hayati lainnya selain tanaman itu supaya ekosistem kebun kita semakin resilient, semakin sustain. Dan yang terakhir itu tentang desain pangan halaman itu sendiri gitu ya, yang merangkum, bukan merangkum sih, yang memberikan gambaran dan juga cara ataupun step by step untuk teman-teman melakukan desain. Dan terakhir sudah diberikan waktu kemarin ya, kurang lebih seminggu lebih, teman-teman, oh sudah 2 minggu, 2 minggu kurang teman-teman melakukan proses desain dan juga sudah melakukan presentasi desain gitu ya yang diawali sebelumnya selama kita materi yaitu adalah proses observasi halaman yang teman-teman lakukan gitu. Dan di kelas pangan halaman batch 9 ini itu aku acungkan jempol juga karena terlihat dari hasil-hasil desain halamannya bahwa teman-teman melakukan observasi yang baik gitu ya dengan data-data yang teman-teman lakukan selama 2 minggu observasinya gitu ya. Dari mulai angin gitu ya teman-teman menjelaskan menjabarkan arah angin, kemudian matahari, suhu, kelembaban, vegetasi pun ada yang sampai dicari gitu ya nama latinnya. Semakin detail itu semakin baik dan semoga proses pengalaman observasi yang teman-teman lakukan selama 2 minggu ini bisa menjadi acuan ataupun gambaran ataupun start awal untuk teman-teman melakukan keberlanjutan dari observasi yang teman-teman lakukan di kebun halamannya masing-masing. Oke, jadi di pertemuan terakhir ini, karena teman-teman sudah melakukan satu, teman-teman sudah melakukan tahap desain, pastinya ada perbedaan ya sebelum dan sesudah mendesain. Nah, kita pengen tahu nih apa ya istilahnya sebelum tahap mendesain dan sesudah mendesain istilahnya apa yang teman-teman rasakan perubahannya, apa yang dirasakan selama proses desain itu hingga akhirnya desain itu rampung lah istilahnya. Mungkin bisa sedikit bercerita, tidak perlu panjang-panjang, tapi kita pengen tahu insight atau pengalaman teman-teman before dan after setelah mendesain dan juga yang kedua adalah kesan dan pesan dari kelas pangan halaman ala permakultur gitu ya. Karena sebelum berpisah dengan teman-teman yang biasanya kita yang selalu ngomong gitu ya, Kang Afif, saya yang suka istilahnya berbicara dan teman-teman misalnya sharing juga dan mendengarkan kami. Sekarang kita pengen mendengarkan dari teman-teman semua gitu istilahnya bisa dari bentuk kesan pesan ataupun saran ataupun apapun yang ingin teman-teman sampaikan di penutupan kelas pangan halaman ini. Jadi itu kurang lebih sesi dari kelas pangan halaman ini. Semoga bisa jadi penutup yang baik untuk kita semua untuk kelas pangan halaman ini dan jadi semangat juga sih motivasi untuk teman-teman nanti melanjutkan
di kebunnya masing-masing untuk praktek dan realisasinya. Gitu. Jadi di sini sudah ada Kak Sasa, sudah ada Kak Fatia, Mbak Hening, Mbak Juli, Unimita, dan Tereska. Mungkin setiap orang bisa ya memberikan tadi ya satu cerita terkait before dan after mendesain, dan juga yang kedua itu adalah kesan-kesan dari kelas PHP ini ataupun feedback gitu ya. Dan karena untuk feedback desain sendiri itu kita tuntaskan di kolom komentar Google Classroom gitu ya. Dan teman-teman tadi aku lihat sudah semakin banyak komentarnya dan juga timbal balik reply ataupun tanya jawab dari sesama peserta di kolom komentar masing-masing. Saya ada dua lagi yang belum saya komentar, nanti insya Allah menyusul uh, setelah ini gitu ya. Setelah ini aku akan menyusul memberikan dua feedback lagi gitu. Nah, di sini juga ada hadir Teh Fatia. Kebetulan Teh Fatia Qadarullah kemarin juga sakit, jadi belum bisa melakukan presentasi desain, tapi nggak apa-apa, tetap masih bisa memberikan eh, kesan-pesan dari kelas pangan halaman. Oke, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau sharing duluan pengalamannya mendesain dan juga kesan-pesan? Boleh, Kak Sasa, silahkan. Oke, Assalamualaikum. Em, Mungkin pertama-tama aku Sama. makasih dulu sama Kang Afif dan Teh Aca. Ilmu ya sama ini yang udah diberikan sangat-sangat menarik dan juga aplikatif banget gitu ya. Sangat mudah dipahami bagi aku yang belum pernah punya pengalaman bercocok tanam sama sekali dan jadi semangat pengen memulai juga. Nah, eh, kalau misalkan dari awal dari sebelum mengikuti kelas ini sama setelah proses desain dan mengikuti proses kelasnya itu tuh aku jadi tahu gitu gimana cara atau mungkin penempatan terutama di companion plantingnya gitu ya itu karena kan sama ini mungkin aku akan mikirnya oh yaudah nanam aja nih gitu tapi ternyata ada tanaman-tanaman yang bisa saling melengkapi dan em, apa ya bersimbiosis lah gitu kan untuk bisa bermanfaat satu sama lain dan membuat ekosistemnya itu semakin kaya dan juga lebih sehat ibaratnya seperti itu gitu terus em, menarik banget ketika dapat feedback dari teman-teman dan ngelihat presentasi teman-teman juga gitu jadi belajar juga dari presentasi teman-teman dan jadi kepikiran nih oh ya misalkan ada yang kurang ada yang belum terfikirkan untuk diaplikasikan ke taman padahal bisa gitu atau mungkin jadinya iya juga ya kayak misalkan ada masukan ini em, kalau ayam deket pompa air nanti keberisikan jadi ini nggak ya stres nggak ya oh ya bener juga ya gitu nanti berarti kan mesti ada sedikit direvisi untuk gimana cara mungkin nanti ada buffernya kayak gitu jadi em, ya insya Allah sih pengen banget langsung dieksekusi gitu kan untuk semangat banget untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang udah diberikan dari Kang Afif dan juga Teh Aca dan juga komentar-komentar dari teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Sasa tadi cerita dan sharingnya tadi ya pengalaman dari mendesainnya gitu ya. Aku juga apa namanya lihat desainnya Kak Sasa gitu ya. Semoga bisa direalisasikan Insya Allah berkebun mulai dari rumahnya sendiri gitu ya. Nanti nanti bisa dikolaborasikan istilahnya kebun ini gitu ya dengan nanti kan Kak Sasa sebagai arsitek gitu ya dengan desain-desain ke depannya karena sudah mempraktekkan Kak Sasa punya pengalaman bisa dielaborasikan lagi antara landscape rumah dan kebun mungkin untuk halayak luas lainnya gitu. Tapi Kak Sasa bagus, sangat bagus karena mulai dari praktek diri rumah sendiri gitu, dari halaman sendiri, merasakan dulu touch grounding dengan alam, dengan kebun gitu, dengan dinamisnya alam, dinamisnya kebun kayak gitu. Dan bagaimana meresponnya nanti itu akan dipelajari seiring berjalannya waktu. Oke, dari Kak Sasa. Terima kasih. Sasa boleh deh Kak Sasa lempar sekarang ke siapa? Sebut nama temen peserta yang lainnya. Kak Reska deh. Oke, silakan Tereska.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam maaf ya, warahmatullahi belum bisa wabarakatuh. on cam. Nggak apa-apa, nggak ada Aduh nih, masalah. teh Kak Sasa tiba-tiba dilempar. Kaget nih, bingung nih. Kasih komen apa. Tapi pokoknya pertama kali, aku tuh pertama kali kayak belajar tentang berkebun, ini baru pertama kali banget. Jadi kayak, wah banyak banget hal-hal yang aku baru tahu gitu. Kayak, terus jadi lama-kelamaan, oh ternyata konsep permakultur ini tuh benar-benar sangat sustainable ya dan istilahnya sangat memperhatikan ekosistem dan akhirnya tuh banyak hal-hal yang tadinya aku kira ini hanya sekedar binatang-binatang mungkin bisa mengganggu, ternyata dia punya dampak-dampak juga gitu ke lingkungan juga dan bermanfaat juga. Jadi kayak oh ternyata bisa saling apa memberikan manfaat untuk satu sama lain sih. Itu hal-hal yang banyak jadi hal-hal yang poin-poin yang aku gak kepikiran jadi kepikiran. Dan apalagi yang bagian paling seru sih menurut aku yang companion planting sih. Karena di situ juga jadinya banyak tanaman-tanaman yang aku nggak tahu kalau misalnya ternyata mereka bisa saling memberikan dampak positif untuk satu sama lain sih. Dan itu akhirnya juga jadinya oh jadi banyak banget kepikiran untuk bisa direalisasikan di kebun halaman aku. Hmm, kesan-pesan juga hmm, kalau misalnya baca yang dari feedback-feedback dari teman-teman semua itu banyak hal-hal yang oh ya ampun aku nggak kepikiran jadi sangat masukan-masukannya tuh sangat berguna banget jadi bikin aku oh makin memperluas pikiran aku kalau misalnya ternyata banyak hal-hal yang bisa dipertimbangkan ya gitu aja deh Teh Aca dan teman-teman semua terima kasih feedback-feedbacknya. Oke, sama-sama banyak Tereska. Terima kasih banyak juga tadi apa sharing kesan pesan dan juga proses desainnya. Kita mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah melihat presentasi desainnya Tereska, bagaimana rumahnya Tereska itu penuh dengan keberagaman gitu ya. Sudah ada kolam, sudah ada bagian apa ya pohon-pohon besar gitu ya halamannya dikelilingi dengan air yang unik gitu istilahnya landscape-nya gitu ya. Yang belum lihat presentasi desainnya Tereska, boleh cek di Google Classroom dan jangan lupa apa namanya tinggalkan feedback juga di kolom komentarnya Tereska gitu. Jadi tadi juga apa istilahnya Tereska masih banyak sebenarnya potensi yang bisa digali lagi dari kebun halamannya, tapi kurang lebih feedback yang bisa diberikan dari presentasi desain Tereska apa istilahnya yang bisa kita sampaikan gitu ya. Tapi semoga Tereska sedikit demi sedikit merealisasikan desainnya lama-lama itu sebenarnya masih banyak yang bisa dimaksimalkan, masih banyak potensi yang bisa dioptimalkan gitu. Ya, jadi semoga Teh Reska semangat selalu untuk merealisasikan desainnya, menumbuhkan tanaman, merawat tanaman gitu ya, mengintegrasikan tadi air yang ada dengan kolam ikan, dibuat aquaponik. Semoga bisa istilahnya dijalankan dan pengen banget sebenarnya ngelihat proses apa ya proses dan juga hasilnya realnya gitu ya. Jadi jangan lupa kalau sudah berproses teman-teman jangan lupa sharing di grup dan setelah ini nanti mungkin di akhir juga akan aku sampaikan kembali bahwa setelah ini kita akan masuk ke grup alumni gitu bergabung dengan alumni-alumni yang lainnya dan juga supaya lebih banyak juga sharingnya jejaringnya gitu ya nggak usah malu sama-sama kita sudah melewati hal yang sama. Maksudnya sama-sama bergerak di bidang yang sama jadi jangan malu sharing dan beneran ingin banget ngeliat semua progres dari presentasi bukan presentasi semua progres dari rencana teman-teman semua di kebunnya masing-masing gitu. Ada yang kebun rumah, ada yang kebun komunal, ada yang kebun di balkoni. Itu kan kalau di-sharingkan akan rich banget ya, akan menyenangkan untuk mendengarkan sharing dari masing-masing teman-teman dalam prosesnya. Itu mungkin tadi sekalian apa namanya eh, membalas dari cerita dari Tereska. Sekarang Tereska boleh pilih teman yang lainnya untuk men-sharingkan. Makasih Teh Aca
basicnya. Sama-sama. Siapa ya? Kayaknya Mbak Hening aja deh. Oke, Mbak Hening silakan. Oke, Halo, Mbak. Halo. Aduh, halo lucu banget selamat malam. belakangnya kucing. Gordon. Belakangnya kucing. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Mbak. eh Apa ya, kesan-kesan ikut kelas ini tuh aku seneng karena insightful banget. Cuma memang kadang kalau pas Teh Aca nanya sesuatu apa di grup, sepi banget. Jadi bingung kayak, ini masa aku doang yang jawab? Jadi ya kalau misalnya kesannya kayak apa sih, heboh sendiri gitu ya, mohon maaf ya saya soalnya Enggak apa-apa. pengen merespon juga ke Teh Aca. Aku Iya. senang kelasnya sangat insightful, terus ada banyak perspektif baru. Sebenarnya ini bukan kelas berkebun pertamaku sih, dan aku juga sudah berkebun di rumah gitu kan, sudah beberapa tahun belakangan. Tapi ini penting karena ilmu itu kan harus diperbarui terus ya, harus di-refresh gitu. Jadi sangat membantu. Apalagi ada rencana mau bikin kebun gede ini setelah apa dibayangin sih kayaknya bisa lah ya, begitu diukur terus digambar, PR-nya banyak ya ini ya. Jadi jadi sadar gitu. Maksudnya, oh ternyata ada poin-poin yang kemarin kelewat kayak observasi yang kayak dibahas di apa namanya di presentasi itu, hal-hal yang aku sempat kayak ke skip gitu. Jadi ya akhirnya terbantu. Oke, terima kasih banyak Mbak Hening. Eh, Sama sih kayak teman-teman yang lainnya ya. Aku pengen banget lihat progresnya dari kebunnya Mbak Hening karena ini pasti insightful banget sih Mbak. Dalam artian kayak yang memulai kebun komunal itu mungkin 10% kayaknya. Rata-rata kan di halamannya masing-masing. Ada sih dari batch-batch sebelumnya juga. Ada juga yang kayak pengen memanfaatkan lahan-lahan. Di kompleknya itu ada beberapa, cuman jumlahnya sedikit dan itu kalau misalnya bisa di-sharingkan proses progresnya itu akan sangat menarik karena pembelajarannya bukan hanya saja dengan kebun tapi juga dengan bukan hanya saja apa ya misalnya dinamika dalam kebun dan juga keberagaman dalam kebun tapi juga keberagaman dalam manusia istilahnya gitu Betul betul. karena langsung di lapangan bersama dengan orang-orang gitu ya bagaimana mengajak tetangga, mengedukasi juga pastinya, Betul. meningkatkan awareness itu kan banyak hal yang ada di dalam prosesnya dan semoga kita support Mbak Ning, semoga bisa Amin, terus amin. jalan dan ilmunya semakin menyebar luas melalui Mbak Ning ini. Doain ya Teteh teman-teman semua soalnya memang itu jadi kayak apa ya project buat di kompleks sih sebenarnya. Moga-moga kesampaian, moga-moga yang punya lahan Amin. juga apa bukan mengikhlaskan sih tapi membolehkan gitu ya, Iya, mengizinkan iya, gitu. iya. Amin, amin, Iya, amin. amin, 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 amin ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Hening. Makasih Mbak Juli. Kalau gitu nextnya Mbak Juli aja. Boleh, oke Mbak Juli, langsung ditodong sama Mbak Hening. Silakan Mbak Juli. Ya, kedengeran nggak Kak Uja? Kedengeran, Suaraku kedengeran. kedengeran ya? Ya, untuk kesannya, prosesnya prosesnya menyenangkan sih Kak, dan materi-materinya juga membuka membuka apa ya, pengetahuan, banyak pengetahuan gitu yang itu juga sangat akan membantu untuk proyek Citiswam ke depan tentunya, karena memang aku ikut kelas ini bagaimana bisa bisa mengembangkan Citiswam gitu ya. Terus aku juga mulai apa namanya berkampanye di mana-mana kalau sedang kelas gitu, karena sebelumnya dianggapnya nggak serius nih. Dianggapnya berkebunnya nggak serius, tapi um, aku mulai mulai dengan mengikuti kelas ini itu mulai apa namanya ya menambah keseriusanku dalam dalam proyek ini gitu, meskipun secara secara tenaga pikiran itu punya keterbatasan ya, karena aku hanya dengan pasanganku gitu, jadi uh, apa namanya ya meskipun
meskipun punya keterbatasan dengan berbagai kesibukan itu tetap bisa konsisten gitu. Nah, apa namanya pembelajaran dari proses desain waktu kemarin karena aku emang nggak jago gambar ya, jadi mengandalkan apa namanya mengandalkan desain di Microsoft gitu dan itu juga ternyata kayak kayak pada saat prosesnya itu oh ternyata banyak juga ya keberagaman yang ada di pekarangan ini gitu dan mulai banyak beberapa beberapa serangga yang datang dan beberapa hewan yang mulai datang gitu. Kemudian itu teridentifikasi yang awalnya sebelum sebelum desain itu tidak teridentifikasi dan tidak tertuliskan gitu. Paling cuma melihat oh ya berlalu gitu kan. Nah setelah itu kemudian karena mau nggak mau observasi nih mau nggak mau observasi untuk desainnya terus setelah desain um, pada saat proses desain kan kemudian juga berpikir ini nanti mau dijadikan apa ya yang buang-buang kosong gitu akhirnya menemukan juga untuk raise bed gitu jadi dari proses desain itu emang banyak banget pembelajaran sekaligus bagaimana melihat keberagaman yang ada di kemudian ada inisiatif lagi untuk pengembangannya dengan menyesuaikan tanaman-tanaman yang sudah existing gitu. Dan kemudian lebih pengen merapikan lagi, kayak misal kemarin apa namanya yang tempat area floating, area apa namanya untuk buat pupuk organik cair dengan pembibitan itu aku plot masih barengan gitu kan. Tapi pas proses desain kayaknya ini perlu berbeda deh gitu. Terus kemarin juga ada masukan dari teman-teman. Aku baca masukannya, terima kasih. Uh, untuk saluran air misalnya biar nggak boros seperti apa gitu. Jadi terima kasih juga untuk masukan teman-teman gitu. Itu sih kak. Terima kasih banyak ya prosesnya. Terima kasih juga Mbak Hening yang selalu meramaikan dulu. Meskipun aku masuk di keadaan panjang. Oke, terima kasih banyak Mbak Juli tadi sharingnya ya. Jangan lupa teman-teman, Mbak Juli sudah punya Instagram untuk sharing terkait progres kebunnya dan juga edukasi yang dilakukan sama Mbak Juli di kebunnya. Nama Instagramnya Siti Z Farm. Siti Z-nya Zulaika ya Mbak Juli. Siti Zulaika Farm. Itu jadinya ada dua makna gitu. Aku juga sebutkan di presentasi ya, itu ada dua makna. Yang satu maknanya urban gitu, bagaimana karena aku melakukan apa namanya aktivitas ini di tanah urban gitu. Kemudian uh, city lainnya itu aku dari nama aku Siti Zulaika, terus nama depan Siti dalam bahasa Jawa itu tanah. Jadi berkebun tanpa tanah itu ya menurut aku berkebun harus harus memuliakan tanah lagi gitu dan pemulihan tanah gitu itu sih kak dan teman-teman Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Juli. Jadi yang belum follow bisa langsung follow di Instagramnya Mbak Juli namanya City Z Farm. Dan untuk tadi sekilas ya terkait apa namanya grup kita tuh menyadari karena teman-teman kan ini sekarang udah batch ke-9 pangan halaman. Setiap batch itu karakternya tuh berbeda-beda tapi kompak. Itu yang menariknya unik itu ada kompaknya gitu, kayak mirip gitu kompak misalnya contohnya kekompakan dari kelas pangan halaman ini atau kemiripannya itu katakanlah misalnya di grup sebelumnya mereka lebih banyak aktif di WhatsApp gitu ya, sharing, tanya tuh tanya jawab atau kirim-kirim ya. Tapi di grup pangan halaman batch 9 ini yang aku salut luar biasa itu teman-teman itu rata-rata kehadiran itu 80 sampai 90% kehadiran offline live itu 90% tuh hadir gitu. Ini tertinggi sih dari persenan ya. Kedua, tepat waktu.
Selalu, apalagi Mbak Hening sih harus udah dikasih piring cantik sih. Kadang aku baru on, tiba-tiba Mbak Hening udah masuk, berarti artinya udah mencet join duluan sebelum hostnya sendiri buka gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, saya acungkan jempol juga buat teman-teman dengan segala cara belajarnya gitu ya. Apa namanya? Jadi ya itu tadi tiap angkatan nih sedikit ceritanya setiap angkatan punya kayak kemiripannya masing-masing kayak gitu. Tapi yang penting sama-sama pengen coba belajar tadi dan ingin menghidupkan tanahnya di rumah masing-masing. Itu silakan Mbak Juli sekarang memilih siapa selanjutnya. Ada sisa dua, ada Kak Fatia sama ada Unimita. Kak Fatia kali ya. Boleh. Silakan Teh Fatia. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juli. Mohon maaf belum bisa on cam karena masih di jalan. Jadi untuk kesan pesannya, Alhamdulillah karena belum pernah berkebun sebelumnya, jadi dari materi ini tuh jadi banyak tahu dasar-dasarnya. Ternyata eh, Allah tuh udah nyiptain semua yang ada di bumi selaras gitu, keren semua yang bisa dipelajari dan jadi lebih memperhatikan sekitar lagi, terus jadi lebih tahu lagi ternyata banyak yang bisa dimanfaatkan di sekitar rumah yang sebelumnya tuh belum ternotis gitu. Terus jadi banyak tahu manfaat dari tanaman, banyak tanaman yang ternyata dari zaman dulu sampai sekarang udah, dari zaman dulu udah bisa dimanfaatkan, tapi yang zaman sekarang udah jarang karena orang-orang udah lebih modern lagi tanpa tahu apa manfaat dari sekitar gitu. Terus jadi lebih tahu gimana caranya menghidupkan kembali tanah, memanfaatkan air yang ada juga. eh Terus ngelihat teman-teman di sini semua keren-keren, kayak semuanya itu semangat dari awal sampai akhir, konsisten, terus ngerasa jadi kurang maksimal untuk diri sendiri. Jadi kayaknya alhamdulillahnya ada Google Classroom, jadi bisa rewatch berkali-kali kalau karena apa ngerasa belum maksimal mendengarkan waktu itu gitu. Iya mungkin dari aku segitu segitu dulu. Oke, terima kasih Teh Fatia. Jadi sedikit kali ya membocorkan bahwa Teh Fatia belajar dari Google Classroom tapi juga belajar langsung di kebun. Ya Karena karena Teh alhamdulillahnya. Fatia ini dibocorkan sudah berapa bulan, sudah tinggal di kebun Hanif beberapa bulan, salah satu volunteer kita di kebun Hanif. Tapi semoga nanti ilmunya bisa Teh Fatia praktekkan nanti di lahan masa depan Teh Fatia dengan ilmu-ilmu Amin. desainnya dan juga di sini juga. Jadi kalau ada Iya. gambaran desain yang pengen Teh Fatia ajukan atau misalnya pengen sekalian nanti project desain ngeberesin desain halamannya bisa ambil plot di sini yang mau dimaksimalkan mungkin bisa didesain sama Teh Fatia. Insya Allah, mudah-mudahan. Mantap. Luar biasa. Terima Terima kasih kasih banyak, Kak Kakak. Aca, Kang Afif. Sama-sama. Boleh, Teh Fatia lanjut. Terakhir, tinggal Terakhir, Unimita. terakhir boleh Uni minta. Oke, terima kasih banyak. Halo, Assalamualaikum, Teh Aca, Kang Afif, dan teman-teman semuanya. Eh, kami belum izin nanti ya, habis ini baru upload Teh Aca, soalnya belum sempat ngerjain ininya, tugasnya belum selesai gitu. Eh, terus kesan, apa ya, pesan ikut di sini jadi lebih, apa ya, karena materinya tuh sangat sangat dekat gitu, maksudnya sangat aplikatif gitu kan sebelumnya
ya dipilih juga, tambah di penjelasan Kang Afif itu di setiap materinya itu sangat ya, jadi ilmu baru gitu, baru bagi kami. Terus sama sih kayak lihat progres kebunnya kakak di sini jadi kayak bikin semangat gitu. Cuman karena waktunya belum sempat gitu karena sambil kerja bolak-balik gitu, nggak stay di satu tempat gitu. Nah, mungkin kedepannya terinspirasi juga tadi mau bikin Instagramnya biar bisa update ya saling kunjungin eh, kebunnya masing-masing gitu walaupun lewat ini online. Ya senang banget sih bisa dikasih kesempatan buat ikut kelas ini. Semoga nanti bisa bermanfaat dan eh, ya bisa punya kebun di halaman, bisa terwujud gitu dari desain-desainnya. Itu aja Teh Aca. Makasih banyak Amin, terima juga. kasih banyak juga Unimita dan teman-teman semua. Terima kasih banyak buat Unimita misalnya atau teman-teman yang lainnya yang memang belum sempat atau misalnya sudah mengerjakan tapi setengah jalan. Tetap jangan kalau misalnya sudah memulai atau mau ingin tetap memulai walaupun waktunya misalnya kita udah penutupan kasar ini, nggak usah khawatir, tetap lanjutkan aja desain pangan halamannya karena itu tetap memudahkan teman-teman. Upload juga, upload aja, kabarin Aca. Nanti kalau misalnya sudah di-share, mungkin nanti kita bisa berikan feedback juga, gitu ya. Jadi teman-teman, walaupun misalnya sekarang ditutup, yang belum, yang masih setengah progres, silahkan dilanjutkan dan juga kabarin aku, gitu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, gitu. Mungkin, teman-teman senang banget dariku pribadi, nanti juga dari Kang Afif pasti akan menyampaikan bahwa kita senang dengar feedback dari teman-teman. Semoga semangat terus gitu ya. Dan juga tadi bisa istiqomah, bisa konsisten semangatnya karena kan ini awalan ya ataupun teman-teman yang udah berkebun sebelumnya dan juga sudah apa namanya sudah belajar sebelumnya tapi tetap ada lagi rencana baru, perkembangan baru gitu ya. Semoga tetap terus bisa berlanjut, tetap bisa konsisten semangatnya gitu ya untuk menjalankan kebunnya di halaman masing-masing. Tapi karena ini adalah lagi yang hadir Mbak Mega, mari kita todong Mbak Mega. Karena teman-teman yang lain udah. Jadi Mbak Mega selamat datang di kelas penutupan kelas pangan halaman. Terima kasih Mbak Mega sudah terdepan memberikan feedback buat teman-teman yang lainnya. Tadi teman-teman udah memberikan sesi kesan pesan dan juga sharing sedikit terkait bagaimana rasanya proses before dan after setelah melakukan desain gitu ya. Dan tadi teman-teman juga bilang sangat terbantu dengan feedback yang diberikan karena Mbak Mega memberikan feedback untuk semua peserta. Jadi berterima kasih juga buat Mbak Mega yang sudah memberikan feedback dan juga itu menjadi insight juga buat teman-teman yang lainnya gitu. Jadi Mbak Mega silahkan sharing kesan kesan pesan atau apa yang ingin disampaikan yang apa selama kelas pangan halaman ini dan juga tadi sedikit menceritakan gimana rasanya before kelas apa mendesain, after ataupun proses desainnya gitu. Silakan Mbak Mega. Atau kalau misalnya Mbak Mega ternyata lagi nggak bisa on apa on apa namanya suaranya nggak bisa di apa namanya di unmute nggak apa-apa juga ya kalau lagi di luar nggak apa-apa boleh lewat chat atau enggak lewat WhatsApp aja juga nggak apa-apa lewat WhatsApp grup aja ya Teh Mega kalau lewat chat takutnya nanti ketutup nggak mending ke WhatsApp grup biar semua teman-teman yang lain yang nggak hadir juga bisa baca gitu terima kasih banyak Teh Mega feedbacknya oke. Mungkin itu tadi tambahan dari aku. Sekarang Kang Afif nih. Sekarang sesi silakan Kang Afif memberikan eh, apa ya istilahnya tadi tanggapan dari sharing teman-teman dan juga pesan mungkin buat teman-teman untuk pesan ke depannya setelah 6 materi sudah disampaikan dan pesan terakhir mungkin buat teman-teman di live Zoom. Iya, terima kasih Teh Aca atas waktunya. Apakah saya terdengar suaranya?
Ya, em, ya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kelas pangan halaman ala permakultur di batch 9 ya. Di batch 9 ini, alhamdulillah kita semua sudah berada di penghujung ya, penghujung mungkin secara formalnya ya, kita berada di penghujung eh, kegiatan kelas pangan halaman ala permakultur batch 9, tapi ini juga merupakan awal bagi kita semua untuk bisa bersama-sama untuk melanggengkan eh, pangan halaman ataupun kebun halamannya masing-masing, dan juga kita saling support satu sama lain, tentunya saling sharing dan juga saling berbagi pengetahuan ke depannya insya Allah, karena setelah ini tentunya teman-teman semua akan bergabung di grup besar ya, alumni Pangan Halaman, dan mudah-mudahan kita semua masih tetap bisa saling apa namanya bisa saling berkomunikasi ya dan bersilaturahim, dan juga kita saling sama-sama ya sama-sama untuk mewujudkan gitu ya, mewujudkan eh, kedaulatan pangan, dan juga mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem, tentunya untuk kita semua, em, untuk kita semua dan untuk masa depan, dan juga untuk keberlanjutan em, ya manusia dan juga bumi gitu ya, dan makhluk seluruhnya gitu ya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan selama di kelas pangan halaman ini, yang apa namanya ya, saya sangat senang bisa apa namanya bisa bersama-sama belajar bersama teman-teman semua. Jadi ini juga menambah pengetahuan saya juga dengan studi kasus dari teman-teman semua, juga tentunya menambah eh, pengetahuan ya. Jadi intinya alam itu tidak pernah kehabisan, ibaratnya kata-kata mungkin ya. Jadi selalu ada yang dihadirkan gitu ya, lewat tanda-tandanya gitu ya, lewat sign gitu atau lewat ayat-ayatnya gitu ya, sehingga kita terus belajar setiap permasalahan, setiap problem dalam konteks ini adalah berkaitan dengan pangan halaman, tentunya menambah wawasan kita dan tentunya menambah pengetahuan agar kita semakin lebih bijak ya terhadap lingkungan sekitar dan juga terhadap bumi ini ya, dan juga terhadap diri kita sendiri pastinya. Nah, em, pesan saya mungkin ke depannya, em, ya untuk teman-teman semua yang telah melewati fase desain ya, jadi dan juga observasi. Jadi jangan pernah bosan untuk memperhatikan ya, untuk terus memperhatikan, untuk terus merespon ya, karena itu yang nantinya akan menambah pengalaman dan pengetahuan kita, karena masih banyak rahasia-rahasia alam yang belum tersingkap ya, belum terbuka gitu ya, yang kita tentunya sangat sedikit pengetahuan, dan juga harapannya nanti ke depannya em, memang kita saling apa namanya saling memberikan pengetahuan, feedback ataupun saling sharing, yang mana juga nanti kita sama-sama bisa berkolaborasi dan juga dalam sebuah komunitas ya, komunitas alumni Pangan Halaman yang mana di sana juga ada berbagai eh, apa namanya alumni ya, ada banyak alumni maksud saya, yang juga punya pengalaman dan juga punya eh, apa ceritanya ya di halamannya masing-masing, dan tentunya sangat menarik untuk kita pelajari ya, untuk kita ambil pelajaran dari semuanya gitu ya. Nanti insya Allah setelah ini teman-teman akan di-invite ke grup pangan halaman ala permakultur. Dan yang terakhir mungkin dari saya, semoga teman-teman semua bisa mewujudkan pangan halamannya, mewujudkan desain pangan halamannya, dan terus semangat dalam apa namanya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan keberlanjutan lingkungan
Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan, minimal dari lingkungan yang terdekat, ya, tapi bisa memberi dampak yang besar bagi bumi dan bagi lingkungan yang lebih luas lagi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, ya, Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Kang Afif sharingnya di 6 pertemuan ini, insight-nya, sharingnya, quotes-quotes-nya gitu ya, dan inspirasi-inspirasinya buat kita semua. Semoga silaturahmi ini nggak berhenti di sini. Semoga kapan-kapan teman-teman kalau lagi lewat Bandung gitu ya, ingat untuk berkunjung ke Kebun Hanif biar kita bisa silaturahmi juga secara langsung gitu ya, dan juga sharing secara langsung. Mungkin itu dari kita semua, dari kami, dari saya dan Kang Afif, dan juga terima kasih banyak teman-teman feedbacknya. Untuk sertifikat, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu akan diberikan kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan presentasi desain. Untuk sertifikat, insya Allah malam ini akan kami upload di Google Classroom. Nanti akan saya kabari kalau sudah diupload sertifikat dari kelas pangan halaman ini. Buat teman-teman yang belum selesai mendesain, tidak apa-apa, silahkan dilanjutkan dan juga nanti kabari saya kalau sudah diupload. Nanti insya Allah bisa kita berikan feedback. Mungkin itu teman-teman, tidak terasa sudah akhir dan penutupan kelas pangan halaman. Mungkin sebelum ditutup terakhir kalinya, kita akan open kamera dan kita akan foto dulu sambil menunggu teman-teman open kamera. Sedikit menginformasikan bahwa kita akan mengadakan Permaculture Design Course yaitu tanggal 9 November sampai 22 November. Itu informasi ya buat teman-teman, barangkali teman-teman tertarik atau misalnya ada orang kerabat yang punya lahan yang besar yang ingin dikelola, entah itu lahan sekolah, entah itu lahan yayasan, lahan pribadi, atau jenis lahan apapun yang mereka sudah ingin mengelola dan juga misalnya no idea gitu ya untuk mengelola lahannya, apalagi lahan yang lebih dari 500 meter persegi, itu bisa direkomendasikan untuk ikutan PDC karena PDC ini untuk kelas pangan halaman ini kita kemas untuk skala halaman di 6 kali pertemuan. PDC ini secara offline selama 14 hari di Kebun Hanif, dan itu sudah full dengan materi dan praktek dan juga sertifikasi resmi permakultur. Istilahnya bukan resmi, sertifikasi permakultur gitu untuk sebagai permaculture designer seperti itu. Oke, karena sudah pada on kamera, aba-aba dari Kang Afif, silahkan memberikan senyuman yang terbaik di kelas terakhir. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Aku akan merindukan wajah-wajah ini. Terima kasih banyak. Nanti jangan lupa join ya di kelas alumni. Selamat istirahat. Selamat Ya, melanjutkan kebunnya. Terima kasih ya, semuanya. terima kasih Assalamualaikum semuanya. Sampai warahmatullahi bertemu kembali. wabarakatuh. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.